SM Store, amanah dalam muamalah. Akan menjadikan harta seseorang itu semakin berkah, tumbuh dan berkembang. Ya, ini harus kita yakini sebagai orang yang beriman bahwasanya ketika seorang muslim, seorang muslimah, ketika dia mulai membayarkan zakat hartanya, maka harta zakat itu akan menjadikan hartanya berkembang. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang zakat hewan ternak, zakatul mawashi. Yaitu zakat hewan ternak. Sebelum kita masuk pembahasan tentang zakat hewan ternak, maka perlu kita ingat bahwasanya hewan ternak itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Adanya hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi, onta itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada umat manusia. Silakan disimak di surat Yasin ayat 71 sampai ayat 74. Kalau yang bawa HP bisa di Google ya. Surat Yasin 71 sampai 74. Allah berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun." Dan apakah mereka tidak melihat bahwasanya sesungguhnya kami telah menciptakan binatang-binatang ternak untuk mereka, sebagian apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Kemudian ini ayat 71, bahwasanya Allah menciptakan hewan-hewan ternak, kemudian Allah berikan hewan-hewan ternak itu untuk manusia supaya digunakan. Wa dzallalnaha lahum. Kemudian di ayat 72 surat Yasin, wa dzallalnaha lahum. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Jadi hewan-hewan ternak ini Allah tundukkan supaya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Wa dzallalnaha lahum fa minha rakubuhum wa minha yakulun. Ada di antara hewan-hewan ternak itu yang bisa dijadikan tunggangan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti onta. Di zaman dulu sebelum adanya pesawat, mobil dan sebagainya, maka onta ini adalah termasuk hewan tunggangan. Ya, maka dalam ayat ini Allah mengingatkan wa dzallalna lahum fa minha rakubuhum. Maka di antara hewan ternak itu ada yang bisa dikendarai, ditunggangi. Wa minha yakulun. Dan ada di antara hewan ternak itu yang bisa dimakan, sebagian mereka makan. Ya, ini kan halal. Onta, kambing, sapi ini kan dagingnya halal, bisa dikonsumsi. Maka ini nikmat. Ini adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Allah jadikan hewan-hewan ternak itu tunduk kepada manusia. Kemudian ada yang bisa ditunggangi, ada yang bisa dan juga bisa dimakan dagingnya. Ya. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun, di 73 ayat surat Yasin. Walahum fiha, dan bagi mereka, bagi manusia itu ada manfaat-manfaat. Ya. Wa masyarib, dan minuman-minuman, afala yashkurun, tidaklah mereka bersyukur. Di antara hewan ternak itu ada yang punya susu, kambing ada susunya, sapi ada susunya, kan begitu. Onta ada susunya atau enggak? Saya belum tahu ini. Ada ya. Kalau yang pernah coba ya, susu onta katanya ada. Tapi yang jelas Allah mengingatkan dalam ayat ini, walahum fiha manafi'u wa masyarib. Di antara hewan ternak itu ada yang bisa diperah susunya, dijadikan konsumsi untuk kesehatan dan kemaslahatan kehidupan umat manusia. Ya. Kemudian wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. 74, ternyata sebagian manusia setelah diingatkan bahwasanya Allah ciptakan hewan ternak untuk ini, untuk itu, ternyata sebagian manusia itu masih melakukan kesyirikan. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu dengan yakin Allah yang menciptakan hewan-hewan ternak tersebut. Maka ini para jemaah, ketika kita memakan daging kambing, daging sapi, maka ingat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minum susu kambing, susu sapi, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita masuk kepada zakatnya hewan ternak. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang bisnisnya menjadi peternak, maka di situ ada yang berkaitan dengan zakat yang harus ditunaikan. Qala al-musannif al-Imam Abu Suja mengatakan, fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha. Adapun hewan-hewan ternak yang diwajibkan untuk membayar atau dikeluarkan zakatnya itu ada 3 kelompok saja. Hewan ternak yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya itu hanya tiga saja, 3 jenis. Minha ya wahiyal ibil. Yang pertama adalah onta. Yang pertama yang harus dikeluarkan zakatnya adalah onta. Kemudian yang kedua wal baqar dan sapi. Nanti akan dijelaskan nisabnya berapa. Onta itu berapa baru kena zakat, sapi itu berapa baru kena zakat. Kemudian wal ghanam dan kambing, ya, dan kambing. Jadi hanya 3 ini kelompok ini yang Allah wajibkan dan Rasulullah SAW wajibkan untuk ditunaikan atau dibayarkan zakatnya. 3 ini saja. Ya. Itu pun ada syarat-syaratnya, bukan semua yang berkaitan dengan 3 hewan ini harus langsung terkena zakat. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Berkaitan dengan hewan ternak ini, syarat wajibnya zakat itu ada 6. Jadi kalau hewan ternaknya itu 3. Onta, sapi dan kambing. Adapun syarat terkena kewajiban zakat bagi pemilik ini, pemilik onta atau sapi atau kambing, ini syaratnya ada 6. Ya, yang pertama al-Islam, yaitu pemilik hewan-hewan ternak itu harus Islam, beragama Islam. Ya, harus beragama Islam. Di sini pensyarah yang menjelaskan buku ini, matan ini, li anna zakata ibadatun wa niyyah fiha mu'tabarun fiha. Wal kafiru ghairu mukhatabun bi syariati fid dunya. Karena yang namanya zakat ini ibadah. Ini adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak akan bernilai pahala kecuali dengan keimanan, harus dilandasi dengan iman. Ya, banyak di Al-Qur'an Allah menggabungkan antara iman sama sholih, alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi harus beriman. Beriman maksudnya harus dia beragama Islam atau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru zakatnya itu nanti bernilai pahala. Jadi kalau ada orang kafir, non muslim, dia kok tertarik dengan zakat, dia bayar zakat, tapi dia belum masuk Islam, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zakatnya tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna, Allah jadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua di antara 6 syarat wal hurriyah, yaitu pemilik hewan-hewan ternak itu adalah orang yang merdeka, bukan budak, ya. Bukan budak. Fala tajibu 'ala ar-raqiqi fa innal 'abda la yamlik. Jadi untuk zakat hewan ternak ini harus dilaksanakan bagi orang-orang yang merdeka, bukan budak. Karena budak itu hartanya, budak itu milik tuannya. Ya, jadi kalau budak ini punya harta, maka harta itu milik tuannya atau milik orang yang diikutinya. Jadi nggak bisa bebas budak ini. Kemudian yang ketiga,
yaitu al-milku tam. Al-milku at-tam yaitu kepemilikan yang utuh, kepemilikan yang sempurna. Ya. Kepemilikan yang sempurna. Maksudnya bagaimana? Fala budda an yakuna al-mukharraju liz-zakati malikan lil mal fala tajibu bi milkil ghayr. Jadi hewan-hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya itu harus dimiliki oleh pemilik ini dengan seutuhnya. Jadi katakanlah kalau misalnya kambing itu 40 nanti dikeluarkan zakat, maka 40 ekor kambing ini milik semua orang ini. Jadi bukan 10 milik orang lain, 30 miliknya, bukan seperti itu. Ya, harus dimiliki secara utuh, secara sempurna sesuai dengan nisabnya nanti. Kalau nisabnya onta itu misalnya 5 onta baru keluarkan zakatnya, 5 ini semuanya milik orang tadi. Bukan ada unsur kepemilikan dari pihak lain. Ini namanya al-milku at-tam. Dimiliki secara sempurna, ya. Kemudian yang keempat, di antara syarat-syarat yang berkaitan dengan zakat hewan ternak ini, yang keempat an-nisab, yaitu sudah sampai nisabnya. Ya. Maksudnya nisab ini la budda min bulughil miqdar al-miqdar al-muhaddad li kulli sinfin kama sayati. Nisab itu harus sudah sampai patokannya. Ya. Sudah sampai ukuran-ukuran tertentu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi berapa ekor onta itu harus dibayarkan zakatnya. Berapa ekor sapi itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Berapa ekor kambing yang harus dikeluarkan zakatnya. Ini namanya nisab. Ya. Setelah ini akan kita bahas nisab sekalian, karena di sini Al-Imam Ghazali itu memisah. Jadi setelah beliau sebutkan 6 syarat, beliau membahas zakat yang lain, baru nanti di halaman-halaman berikutnya baru disebut nisabnya onta berapa, nisabnya sapi berapa, nisabnya kambing itu berapa, itu baru disebutkan. Jadi syarat yang keempat yaitu adalah nisab, harus sampai ukuran tertentu. Ya, karena zakat ini ibadah, nggak bisa kita seenaknya sendiri, harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan aturan syar'i. Kemudian yang kelima adalah al-haul, yaitu berlalu selama satu tahun, berlaku selama satu tahun. Jadi hewan ternak itu dimiliki selama 1 tahun penuh. Ya. Mururu sanatin hijriyatin kamilatin alal mal hatta tajibaz zakatu fihi. Ya. Maksudnya haul ini selama 1 tahun penuh itu dimiliki. Pastinya 1 tahun ini sudah pernah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya. 1 tahun di sini adalah 1 tahun hijriyah, bukan masehi. Jadi pakai kalender hijriyah. Dan kita harus punya kalender hijriyah para jemaah. Karena ibadah dalam Islam itu semuanya pakai kalender hijriyah, nggak ada pakai kalender masehi, nggak ada. Bulan salat Idul Fitri kapan? 1 Syawal kan? Bukan 1 Oktober kan ya? 1 Syawal. 1 Syawal. Salat Idul Adha 10 Dzulhijjah. Ya, bukan 10 Oktober misalnya. Maka semua ibadah dalam Islam itu berkaitan dengan kalender hijriyah, kalender Islam. Maka kita perlu punya, ya, perlu memiliki. Jangan-jangan kita sudah sampai nisab, ternyata kita nggak catat kapan kita mulai dapat 1 nisab tadi. Ya. Kemudian yang keenam, di antara hal-hal yang berkaitan syarat zakat, apa ini zakat hewan ternak, yang keenam adalah as-saum. Ya, ini as-saum ini antur akal ulama aksarun lisan. Jadi as-saum ini, hewan ternak ini dilepaskan di alam bebas. Jadi hewan ternak ini dilepaskan, mereka cari makan sendiri. Ya, kemudian nanti sore dibawa pulang ke kandang. Ini namanya as-saum. Jadi kalau ada hewan ternak itu, ini ditaruh di kandang, dikasih makan, dicarikan rumput sama pemiliknya, ya diopeni, maka ini tidak ada zakat. Tidak ada zakat di situ, kecuali nanti untuk dagang ya. Jadi orang
punya kambing, punya sapi, ditaruh di kandang, dirawat, diramut, dikasih makan, nggak sampai tempat makannya, minumnya. Ini pada asalnya kalau cuma di openi gitu aja nggak ada zakatnya. Tapi kalau orang ini memelihara kambing dan sapi, dirawat untuk dijual, maka di sini nanti ada pembahasan zakat perdagangan. Ya, bukan zakat hewan ternaknya. Jadi zakat hewan ternak ini adalah antar alkala al-mubah aksar sana bihaisu la tatawaqqafu hayatuha wa sihhatuha ala qadri alladhi ulimat bihi. Ya. Jadi di sini hewan ternak yang diwajibkan zakat, dikeluarkan zakat itu hewan ternak yang dibiarkan di alam bebas. Tetap dia ada pemiliknya, dia punya pemilik. Hewan ternak ini bukan hewan liar, punya pemilik. Tapi sama pemiliknya itu digembalakan. Kalau kambing ya digembalakan, kemudian ada kayak semacam padang rumput di situ liar, nggak ada yang punya. Kemudian hewan kambing ini cari makannya sendiri-sendiri. Setelah waktu sore bawa pulang. Ini namanya hewan ternak yang di situ nanti ada hitungan zakat hewannya, zakat malnya ya, zakat malnya. Ya. Adapun hewan ternak yang ditaruh di kandang, kemudian pemiliknya beli rumput, kemudian dikasihkan ke hewan ternaknya tadi, maka di sini tidak ada kewajiban zakat kecuali kalau hewan-hewan tadi nanti diperdagangkan. Ketika datang Idul Fitri, orang yang punya sapi, maka dijual belikan, maka di situ nanti berlaku zakat perdagangan. Ya. Jadi di sini harus ada ketelitian, harus ada kejelian dalam pembahasan masalah zakat, dalam pembahasan masalah zakat. Baik, sekarang kita bahas nisabnya. Di dalam matan Abu Suja ini disebutkan nisabnya para jemaah. Ya, disebutkan nisabnya. Jadi kalau yang punya PDF-nya bisa dicari di PDF-nya. Masih di kitab Zakat, nggak jauh dari pembahasan ini. Qala musannif wa awwal nisab bil khamsun fiha wa fiha syatun. Ya. Wa fi asri syatan. Jadi untuk onta ini kalau di Indonesia jarang, tapi kita sebutkan aja karena ini ilmu untuk pengetahuan. Karena yang di Indonesia seringnya adalah sapi dan kambing. Onta itu zakatnya min khamsa ila tis'a. Kalau orang itu punya 5 onta sampai 9, jadi 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9, maka selama 1 tahun maka orang ini mengeluarkan syatun wahidah, yaitu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Ini untuk onta ya. Ini untuk onta. Jadi 5 sampai 9 itu 1 ekor kambing dikeluarkan. Ya. 1 ekor kambing. Jadi lumayan kan kalau orang itu punya onta misalnya 6 atau 7, kemudian ontanya dikeluarkan, mereka cari makan sendiri ontanya. Kalau sudah sore dibawa pulang. Kalau ontanya ini selama 1 tahun tetap 5 jumlahnya, atau 6 atau sampai pokoknya 9 ke bawah, 5 antara 5 sampai 9, maka orang ini wajib mengeluarkan 1 ekor kambing diberikan kepada fakir miskin. Kan lumayan, fakir miskin dapat 1 kambing kan lumayan, bisa diopeni. Kalau kambing ini besar bisa dijual, fakir miskin dapat 2, dia beli kambing lagi. Itu manfaatnya zakat di situ. Ya. Kalau orang itu punya 10 sampai 14, 10 onta sampai 14, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. Jadi kalau ada orang punya onta 10 sampai 14, 2 ekor kambing. Kasihkan fakir miskin. Fakir miskin dapat 2 ekor kambing, senang mereka. Ya, apalagi jantan dan betina bisa dikawinkan, punya anak. Jadi orang fakir miskin tertolong berjemaah. Mereka tertolong. Mereka nggak selama-lamanya masa itu miskin terus kan nggak ada. Maksudnya ya mereka ingin juga berusaha merubah nasibnya kalau bahasa kita. Jadi kalau orang fakir miskin kasih 2 kambing, mereka bisa mengolah bagaimana 2 kambing ini bisa mereka jadikan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka misalnya. 5 sampai 15 sampai 19 3 ekor kambing, 15 sampai 19 3 ekor kambing. Ya. Jadi kalau orang punya 15 onta sampai 19,
itu dikeluarkan zakatnya 3 ekor kambing. Ya. Kemudian 20 sampai 24 itu 4 ekor kambing. Ini disebutkan dalam surat ya. Jadi suratnya Rasulullah kepada Abu Bakar bersama sini. Disebutkan dalilnya ada. Ini bukan kita ngarang, tapi di situ ada dalilnya dari para salaf. Ya. Dari Anas Abu Bakar kata balahu hadal kitab lama wajahu ila al-Bahrain. Ya. Jadi dalilnya ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada para pemimpin kaum muslimin waktu itu. Beliau jadi khalifah, beliau nulis surat bahwasanya zakat ini sekian ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari 20 sampai 24 cara singkat ya, 20 sampai 24 ini 4 ekor kambing. 20 sampai 24 onta dikeluarkan zakatnya 4 ekor kambing. Kemudian 25 sampai 35 itu dikeluarkan namanya bintu makhot. 25 onta sampai 35 ini maksudnya, jadi kalau orang itu punya 25 onta atau sampai angka 35 dikeluarkan zakatnya 1 ekor onta betina yang umur 1 tahun. Ya. Jadi dikeluarkan onta betina umurnya 1 tahun. Kasihkan ke fakir miskin. Ya. Ini kalau 25 sampai 35 onta. 36 sampai 45 itu dikeluarkan onta betina yang umurnya 2 tahun. Ya. Onta betina umurnya 2 tahun. Kemudian 46 ekor sampai 60 ini dikeluarkan 1 ekor onta betina yang umurnya 3 tahun. Jadi urut. Ya. Sesuai dengan hewan yang dimiliki orang. Kalau punya onta sekian sampai 46 itu kaya ya. Itu orang kaya ya. Satu onta kan lumayan harganya. Apalagi onta merah, ya, onta yang itu adalah harta berharga di kalangan bangsa Arab. 61 sampai 75 itu onta betina umur 4 tahun. Ya, onta betina umur 4 tahun. 76 sampai 90, ya, 76 sampai 90 itu 2 ekor onta betina berumur 2 tahun. 2 ekor onta betina umurnya 2 tahun. 91 onta sampai 120 itu 2 ekor onta betina umurnya 3 tahun. Kemudian 121 sampai 129 onta itu 120 sampai 121 sampai 129 itu nanti salah satu lagunya itu 3 ekor onta betina, ya, yang itu umurnya tadi 2 tahun, ya, 2 tahun. Kemudian ada kalau 130 ke atas, 130 ke atas itu setiap 40 ekor onta ada zakatnya, ya, atau setiap 50 ekor itu ada zakatnya. Ini sudah ada tabelnya. Kalau di buku ini ada tabelnya, enak. Ya. Tinggal nanti orang yang punya onta ini dia menyesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ya. Kemudian sekarang kita beralih kepada nisabnya sapi, nisabul baqar. Nisabul al-baqar. Qala musannifu wa awwalu nisabil baqari salasuna wa fiha tabi'un wa fi arba'ina musinnatun wa ala hada abadan baqis. Nisabul baqar, ya, nisabul baqar min salasin ila tis'a wa salasin. Kalau orang itu punya 30 ekor sapi sampai 39, orang punya peternakan hewan ternak jumlahnya 30 ekor sapi, ya, sampai 39. Maka selama 1 tahun 30 ekor sapi ini nggak berkurang, nggak ada yang mati, nggak ada yang kabur, nggak ada yang dijual, tetap seperti itu 30 ekor sapi. Maka dikeluarkan 1 ekor sapi jantan
yang berumur 1 tahun. Zakatnya itu 1 ekor sapi jantan umurnya setahun atau 1 ekor sapi betina. Bisa salah satunya ya. Jadi silakan dikeluarkan 1 ekor sapi jantan atau 1 ekor sapi betina yang umurnya masih setahun. Ini untuk menzakati 30 ekor sapi yang dimiliki tadi. Ya, 30 ekor sapi sampai 39 yang dimiliki itu zakatnya sekian. Kalau 40 sampai 59, orang punya 40 ekor sapi sampai 59, maka dia mengeluarkan zakatnya 1 ekor sapi betina umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Ya. Kalau ini diberikan kepada fakir miskin. Orang fakir miskin kasih sapi senang ya. Umurnya 2 tahun. Senang mereka. Mereka bisa manfaatkan, bisa dipelihara, kemudian kalau besar bisa dijual atau sebisa mereka dapat uang. Kemudian mereka dapat untung, beli sapi lagi, dipelihara lagi seperti itu. Ya. Dari 60 sampai 69, 60 ekor sapi ya, sampai 69 ekor sapi dikeluarkan zakatnya dari 2 ekor sapi umur setahun. 2 ekor sapi umurnya kalau setahun. Kemudian 70 sampai 79. Ya, 70 sampai 79 ini 1 ekor sapi umurnya 2 tahun. Satunya lagi 1 ekor sapi umurnya setahun. Jadi mix ya, dicampur. Dan kemudian 80 sampai 89. Kalau orang punya 80 ekor sapi sampai 89, maka dia zakatnya adalah 2 musinnah. 2 musinnah ini 2 ekor sapi yang umurnya 2 tahun. 2 ekor sapi betina yang umurnya 2 tahun. Kemudian ada kelipatannya 90 sampai 99. Ya, 90 sampai 99 ini 3 ekor sapi yang umurnya setahun. 3 ekor sapi umurnya setahun. Kemudian dari 100 ekor sapi sampai 109 itu nanti 2 tabi dan 1 musinnah. 2 tabi ini 2 ekor sapi umurnya setahun, 1 musinnah 1 ekor sapi umurnya 2 tahun. Ya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lupa, mendingan tanya langsung aja. Kalau punya sapi, kita sudah sampai setahun. Pokoknya minimal lagi 30 ya. 30 ekor sapi sudah terkena kewajiban zakat. Itu kalau sudah 30 ekor sapi selama setahun nggak ada yang kurang, maka keluarkan zakatnya. Ya, karena di sebagian negeri kaum muslimin nggak tahu, tidak ada orang yang datang ke rumah untuk memungut zakat. Karena pada asalnya kalau kita di pertemuan pertama kita ikut zakat ini kan pemerintah itu memerintahkan untuk mengambil. Ya, Allah sebutkan dalam At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim, At-Taubah 103 ya. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, harta orang-orang kaya. Shadaqatan, shadaqah itu maksudnya zakat katanya. Tutahhiruhum, yang dimana zakat ini bisa membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan harta-harta mereka. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada para pemimpin kaum muslimin, para pemerintah itu supaya cepat bola khudh min amwalihim. Ya. Jadi orang-orang kaya dari kaum muslimin itu diaudit, dicek hartanya, dicek selama setahun, dicek. Kemudian kalau sudah wajib zakat harus dikeluarkan zakatnya sekian bulan. Ya. Namun dalam mengambil harta zakat ini, Nabi SAW memberikan aturan. Wa iyyaka wa qadara amwalihim. Dan jangan engkau mengambil harta yang mereka sukai. Jadi begini, katakanlah orang punya sapi 30 ekor atau 31. Berlaku selama 1 tahun nggak berkurang, maka dia orang ini wajib membayar zakat 1 ekor sapi yang umur setahun. Ya. Maka
utusan pemerintah tadi datang ke rumahnya fulan, Anda sudah wajib zakat karena Anda punya 30 ekor sapi berlaku selama 1 tahun. Ya. Maka Anda wajib mengeluarkan zakat berupa 1 ekor sapi yang umurnya 1 tahun. Maka dalam mengambil 1 ekor sapi yang setahun ini jangan mengambil sapi yang disenangi sama pemiliknya. Kan biasanya orang punya sapi itu kan ada beberapa ekor tertentu yang itu disenangi sama pemiliknya karena bentuknya, karena bulunya, karena ininya. Maka orang yang mengambil zakat ini, pengurusnya itu mengambil sapi yang 1 ekor yang zakat ini yang pertengahan, bukan yang buruk, bukan yang kurus ya, kemudian menyakitkan lagi, tidak, tapi dari pertengahan. Jadi bukan 1 ekor sapi yang disenangi sama pemiliknya, bukan pula yang jelek, maksudnya yang kurus, yang begini-begini, tapi yang pertengahan. Diambil zakatnya, kemudian langsung diberikan kepada fakir miskin di daerah tersebut. Ya, di daerah tersebut. Tapi ini tadi berkaitan dengan zakatnya sapi, karena zakatnya kambing. Di sini wanisabul ghanam, wanisabu al-ghanam, yaitu patokan ukuran dari zakat hewan ternak yang berupa kambing, ya berupa kambing. Di sini beliau mengatakan, qala al-musannif, berkata al-Imam Al-Sujah rahimahullah, wa awwalun nisabil ghanami arba'una wa fiha syatun jaz'atun min ad-da'ni aw saniyatun min al-ma'zi. Nisabnya kambing ini yang pertama adalah 40 ekor sampai 120. 40 sampai 120 ekor kambing. Ya. Kalau orang punya 40 ekor kambing sampai 120, kadar wajib zakatnya adalah 1 ekor kambing ya yang berumur 1 tahun. Jadi kalau orang punya 40, katakan 40 ekor kambing, selama 1 tahun itu enggak kurang, 40 ini tetap jumlahnya. Ya. Kemudian setelah selama 1 tahun dikeluarkan 1 ekor kambing itu bayar zakat, umurnya 1 tahun. Kambingnya jenis domba ya. Kambing jenis domba. Selama yang umurnya 1 tahun ini dikeluarkan untuk menunaikan zakat hartanya jadi. Orang punya 40 ekor kambing ya orang kaya ya. Orang kaya. 40 ekor. Ya. Kemudian 121 sampai 200. 121 sampai 200 ya. 121 sampai 200. Itu 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor itu dikeluarkan 2 kambing. 2 kambing aja. Jadi dari angkanya misalnya orang punya 121 ya atau 120 sekian, kemudian dikeluarkan 2 tok kan insya Allah masih banyak, yang dia punya itu masih banyak ya. Jadi sekali lagi kita harus memahami, Allah perintahkan zakat itu yang Allah pilih, yang Allah perintahkan cuma sedikit saja dari harta kita, bukan separuhnya, bukan sepertiga, bukan seperempat, tapi sedikit. Katakanlah orang 121 ekor atau 125 ekor kambing, Allah perintahkan, Rasul perintahkan cuma 2 ekor kambing saja yang ditunaikan zakatnya. Itu luar biasa. Ya. Itu pun ketika Allah memerintahkan kita berzakat itu bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Ya, seandainya kaum muslimin enggak ada yang berzakat, tetap Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Kaya. Ya. Jadi Allah wajibkan zakat itu manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bayar zakat kita akan terselamatkan dari penyakit bakhil, tamak, serakah terhadap harta, dan banyak penyakit-penyakit yang lain yang kita akan
terselamatkan kalau kita membayarkan zakat harta kita. Ya. Kemudian nanti fakir miskin mendapatkan manfaat sehingga mereka bisa menaikkan taraf hidup mereka. Ini fakir miskin juga dapat manfaat dari zakat juga. 200 ekor, 201 sampai 300 ekor. Ya. 201 sampai 300 ekor. Itu zakatnya adalah 3 ekor kambing. Ya, 3 ekor kambing. Kemudian 301 ke atas, setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing, ya misalnya 300 ekor, itu dia setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing sebagai zakat. Kalau orang punya 400, maka ditambahkan jadi 5 ekor kambing. Ya. Kalau dia punya 301, maka 4 ekor kambing. Kalau orang punya 401, maka 5 ekor kambing. Jadi 400 yang dikeluarkan cuma 5. 400 cuma 5 kan? Enggak banyak ya. Tidak banyak, hanya sedikit. Ini tadi berkaitan dengan nisabnya kambing. Jadi kambing itu 40 ekor ke atas baru dapat dikeluarkan zakat. Kalau sapi tadi 30 ekor baru dikeluarkan zakat harta atau zakat hewan ternak. Kemudian di sini disebutkan wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtama'in khasyatas sadaqah. Ya. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtama'in khasyatas sadaqah. Misalnya begini, ada orang punya 30 ekor sapi. Ya. Ada orang itu yang mungkin dia imannya lemah, dia sangat cinta kepada hartanya. Ada orang yang punya khilah, namanya khilah itu punya tipu daya untuk menghindar dari zakat. Itu ada bersama. Ada orang misalnya punya 30 ekor sapi. Ya. 30 ekor sapi. Kemudian karena dia sudah berlaku 1 tahun dan dia tahu bahwa saja petugas zakat yang datang 30 ekor ini, maka 10 ekor dititipkan ke temannya. Dititipkan mana? Ke temannya. Jadi nanti ketika petugas zakat datang, yang dicatat cuma 20 ekor, nggak wajib zakat lagi. Wah, ini bahaya. Ini namanya cari berbuat tipu daya dalam untuk menghindari supaya tidak terkena zakat. Dan ini dilarang, tentunya ini diharamkan. Ya. Dan Allah Maha tahu kalau orang itu sudah wajib zakat, kemudian orang ini cari tipu daya, cari celah, dia punya 30 ekor sapi, akan dia tahu bahwa saya petugas zakat ada datang, katanya 30 ini 10 dititipkan ke temannya. Yang di kandangnya cuma 20. Akhirnya petugas zakat datang dihitung, oh ini belum wajib zakat. Ini bahaya. Ya. Nah, makanya disebutkan dalam wa ana sana Abu Bakar kata bala faridat as-sadaqah allati amara. Jadi Abu Bakar memerintahkan. Ya. Jadi enggak boleh wala yafarraqu baina mustami'in. Tidak boleh dipisahkan hartanya sudah dikumpulkan zakatnya. Atau kalau kambing misalnya, kambingnya berapa kambing? 40 ya. Orang 40 punya kambing 40. Sudah berlaku 1 tahun. Ternyata 40 kambing ini supaya orang ini saya mau lari dari zakat. Karena saking pelitnya. Akhirnya 40 kambing, 5 ekor kambing dititipkan ke sepupunya misalnya. Jadi yang di kandangnya cuma 25. Ketika petugas zakat datang, ini loh saya punya 35 ton. Ya. Ini dia berbohong. Yang pertama pasti berbohong. Kemudian yang kedua, orang ini telah sengaja menghindar dari zakat yang itu adalah kewajiban yang jelas-jelas wajib Allah sebutkan dalam termasuk rukun Islam. Ini berbahaya. Ya. Ini namanya wala yufarraqu baina mujtama'in. Wala yujma'u baina mutafarriqin. Ya. Wala yujma'u baina mutafarriqin. Dan tidak boleh dikumpulkan antara yang berpisah. Ya. Misalnya tidak boleh dikumpulkan antara yang berpisah. Ini ada penjelasannya.
yujma'u baina mutafarriqin wala yujma'u baina mutafarriqin. Kalau di sini misalnya ada orang punya 30 ekor sapi, 30 ekor sapi. Kemudian ada orang atau dia punya 30 ekor sapi, yang satunya punya 59 ekor sapi. Ya. Maka wala yujma'u baina mutafarriqin. Akhirnya orang yang punya 30 ekor sapi sama yang punya 40 ini digabungkan. Ya, digabungkan supaya dikeluarkan zakatnya cuma satu. Jadi punya 30, saya punya 30, kamu punya berapa? Kamu punya 40. Kita gabung aja. Ya. 30 sama 40 jadi 70. Jadi yang dikeluarkan cuma 2 ekor kambing. Ini untuk menghindari zakat yang lebih tinggi nilainya. Jadi orang itu punya celah, punya khilaf, digabungkan harta zakatnya supaya nanti yang dikeluarkan cuma sedikit. Pura-pura padahal itu bukan hartanya. Baik, kita dengarkan azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit ya berkaitan dengan zakat hewan ternak.
Baik, di sini kita lihat sedikit ancaman untuk orang-orang yang tidak melakukan zakat harta dari hewan ternaknya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau menjelaskan ancaman-ancaman yang diberlakukan kepada orang-orang yang mau membayar zakat, maka para sahabat bertanya, bagaimana orang punya onta? Wala sahibu ibilin la yu'addu min haqqaha wa min haqqiha halquha yawma wirdiha illa idza kana yawmal qiyamati budiha laha biqa'in qarqarin aw farma kanat la yakdu minha fasilan. Jadi orang-orang yang punya hewan ternak yang sudah sampai nisab, sudah sampai haul, ya kemudian tidak ditunaikan hartanya, zakatnya, maka di hari kiamat hewan-hewan tadi nanti akan dibangkitkan, dan orang yang punya hewan ini tadi karena tidak mengeluarkan zakatnya, orang ini akan diinjak-injak sama hewan tadi. Ya, diinjak-injak sampai itu terjadi pada hari kiamat, ya, sampai Allah memutuskan apakah orang ini masuk surga atau masuk neraka. Ya. Jadi hewan yang semulanya itu mungkin kita lebih kuat, lebih besar daripada hewan kambing-kambing atau sapi-sapi atau onta, tapi dari kiamat Allah jadikan hewan-hewan itu lebih kuat daripada manusia. Manusia dijadikan tidak berdaya dan dia diinjak-injak oleh hewan ternak yang dia miliki semasa di dunia yang tidak dikeluarkan zakat malnya. Ya. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih itu gambaran tentang zakat hewan ternak. Apabila ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Insyaallah jelas ya. Ini mungkin gambaran dari zakat hewan ternak. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas zakat emas dan perak, termasuk uang tunai, sama zakat pertanian. Insyaallah kalau tidak ada halangan, di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang zakat. Ini yang mungkin insyaallah juga tidak kalah pentingnya, yaitu zakat emas dan perak dan uang tunai, sama zakat pertanian. Mungkin kita coba sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kita punya gambaran. Intinya tadi kita juga sampaikan hewan ternak itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan ini yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari. Kita makan dagingnya, daging sapi, ada yang sudah daging kambing, ada yang sate kambing. Maka itu ingat ketika kita makan, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula susunya atau yang bagian-bagian hewan ternak yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga menjadi bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.